Saya sebenarnya kenapa saya masuk ke industri ini karena bakat. Karena bakat. Bakat Dari mana Tingku Kang Butuh. Ridwan punya? Tahu bakat Tingku Butuh? Tawa duluan. Sampai dia tuh. Bakat Tingku Butuh tuh bahasa Sundanya Heeh. tuh saking butuhnya. Heeh. Jadi bahasa Itu umumnya bawah orang kepepet. Berarti Oke. sama kayak kita modelnya Iya, kebawa dong, iya. kepepet. Sama lah kita. Heeh. Jadi saya aslinya orang perikanan. Nah saya dulu ternak ikan. Oke. Dan saat itu saya punya pemikiran saya nggak mau ngerepotin orang tua saya. From zero to hero. Welcome back from zero to hero. Apa? Aku jadi malu nih, Beb. Jadi ceritanya ya kan, abis Kita kita kan dari ada sana, inspirasi iya, kan. Terus saking bersemangat. Jadi kan kita dapat inspirasi kan dari mana-mana Iya. gitu. Jadi podcast ini juga kan terinspirasi. dari seseorang. Kita nih. geraknya karena Geraknya. diundang podcastnya Betul. beliau nih. Heeh. Kita langsung sambut aja ya. Nah dulu, Oh, belum? orang ini ya bukan cuma inspirasi podcast doang, Apa tuh? tapi pengusaha hebat juga. Oke. Punya toko roti banyak banget kali ya. Banyak ya pokoknya. pokoknya ya. Di seluruh Indonesia Nah, lah terus ya. sambut aja siapa? Kang Kang Ridwan. Ridwan. Saya tanya dulu deh, udah cocok belum jadi host podcast Kang? Jadi Soalnya- malu ya. Soalnya nggak mulai kalau nggak mulai. Yang penting mulai aja dulu kan. Iya. Gara-gara dari sana kepikiran ayo Beb, gas yuk gitu. Tapi ini jarang loh yang hostnya dua. Iya makanya. Keren. Ah, kan berdua lebih Berdua muda. lebih muda. Udah Kan? muda. Oke, udah berapa lama? Kebalik ya. Gantian dong Iya. Kang, iya, gantian. Kebiasaan, maaf, kebiasaan. Tadi kan kita bicara Kang Ridwan ini punya toko roti ya, bisnis. Iya. Ya. Apa sih nama tukang toko rotinya? Tukang Kang? roti. Nama toko rotinya apa Kang? Terus udah sejauh mana toko rotinya? Amor Cakes and Bakery ini namanya. Oh, ini produknya ya. Sesuai dengan namanya nih. Amor Oke. Cakes and Bakery. Kita udah ada di Jabodetabek dan Sukabumi. Oke. Asli Sukabumi ya? Asli Sukabumi. Sunda ya. Berarti Ya, tiasa Sunda. Sunda ya Kang? Biasa ya? tuh. Jangan Kan ngajak Kang- ngomong Kang Sunda, Ridwan. nggak bisa. Kalau Mas Ridwan berarti bukan dari Bukan Jawa dari Sunda. ya. Jangan sosokan ngajakin bahasa Sunda. Nanti Takutnya kamu di bisa. bawah bahasa lemes Nggak kelimpungan. bisa, Bisa, Iya. saya bisa mendengarkan tapi saya nggak bisa menjawab. Oh gitu Ah. ya. Tapi kemarin aku makan bolunya yang warna apa itu ya? Warna hijau-hijau. Itu enak, aku suka. Kamu juga Siap. suka Iya, kan? kan kemarin aku ngomong, "Beb, Enak. kita kayaknya maklon aja nih." Bisnis lagi. Iya. Emang nggak ada fokusnya dia mah. Iya. Nemu barang bagus, jualan. Nemu barang Iya. bagus, jualan. Jadi pengen produksi lagi. Saya penasaran sih, kalau misalkan kayak gini kan apakah memang basicnya Kang Ridwan itu udah punya pengalaman tata boga atau Oh, bisnis oke. seperti apa sih Kang? Kalau saya sebenarnya kenapa saya masuk ke industri ini karena bakat. Karena bakat. Bakat Dari mana Tingku Kang Butuh. Ridwan punya? Tahu bakat Tingku Butuh? Tawa duluan. Sampai dia tuh. Bakat Tingku Butuh tuh bahasa Sundanya Heeh. tuh saking butuhnya. Heeh. Jadi bahasa Itu bawah umumnya orang kepepet. Berarti Oke. sama kayak kita modelnya Iya, kebawa iya. dong, Iya. kepepet. Sama lah kita. Heeh. Jadi saya aslinya orang perikanan. Perikanan. Ya, saya Perikanan. budidaya perikanan, kemudian saya coba ke coklat pernah. Kemudian sebelum ke roti saya ke kue dulu. Jadi Oke. 2010 saya ngerintis itu di perkuehan. Mm-mm. Saya tawarin ke teman-teman saya yang kerja di pabrik-pabrik gitu kan. Mm-mm. Terus alhamdulillah tuh lama-kelamaan oke. Sekian bulan kemudian bukalah outlet yang pertama yang kecil di Sukabumi. Itu pun agak terpencil, bukan di Bukan kalau di kita kan pinggir saya jalan tinggal di Cibadak, Hmm. Sukabumi. Dulu saya jualannya agak ke dalam lagi daerah Cikembang. Kenapa? Gak ada modal. Nggak ada modal. Jadi cari yang murah gitu. Nah, mulai aja dulu lah. Mulai gitu. aja dulu. Tuh, saya juga berdua waktu mulai sama istri. rame. Mulai berdua Ya sekarang. kan berdua lebih baik. Enggak, sekarang dulu berdua awalnya. Iya, kalau sekarang saya fokus di bisnis, istri fokus Di di rumah rumah. tangga. Oke, tapi kan gini ya, namanya orang kerja dia udah punya passion atau punya relasi di Hmm. perikanan kerja. ya kan. Hmm. Harusnya kan secara logikanya kan kayaknya gue kalau mau bisnis nggak jauh dari Ikan. ikanan nih Oke. gitu. Kenapa milihnya kue? Oke. Jadi kalau ngomongin kalau gua di ikan terus harusnya networking dan lain-lainnya di Hmm. ikan, kenapa nggak lanjut di Betul. ikan? Hmm. Jadi saya dulu kuliah itu di perikanan itu memang budidaya perairan. Tapi sepengalaman saya nggak diajarkan secara detail tentang marketing. Oke. Jadi kalau bicara relasi dan lain-lain Ah. betul-betul kayak petani aja. Hmm. Saya cuman bisa ternak ikan, jualan pun ke
orang-orang tertentu. Kebetulan kan dulu pun edukasi nggak banyak dan mungkin sayanya kurang gaul saat itu. Kalau buku tentang ikan banyak, salahnya kurang gaul di area lain gitu kan. Jadi kalau datang ke Gramedia nyarinya ikan lagi gitu. Padahal yang lain kan ada tentang mindset, tentang skill set gitu. Bahkan saya tahu bahwa perusahaan itu punya tim marketing, tim sales, tim HRD. Itu setelah saya training. Dan itu setelah bisnis itu berjalan. Jadi memang waktu itu saya kan di ikan dulu. Jadi keluar dari kuliah itu saya ternak ikan. Jadi saya awal nikah dengan istri saya ternak ikan. Sempat untuk bisnis Sempat ikan ternak lah ya. ikan selama 3 tahun. Oke, 3 tahun cukup ya. lama juga. Nah, 6 bulan sebelum kontrakan sewa. Ini kan kita ngomongin zero to hero ya. Jadi perlu cerita zeronya gitu ya. Betul. Itu yang kita tunggu-tunggu. Oke. Jadi saya itu waktu nikah dengan istri itu dari kontrakan. Saya ngontrak. Oke. Jadi kayak ngontrak, bahkan pernah di kontrakan kecil yang kalau saya masukin motor itu saya nggak bisa nonton TV sama sekali. Jadi cuman kamar, ruangan TV-nya selebar motor. Saya pernah tuh. Ngalamin juga ya. Atas dulu Pokoknya TV depannya motor lah tuh. Iya gitu udah. Pokoknya kalau udah pasang itu udah gak bisa nonton TV leluasa lah. Belakangnya dapur kecil kayak gitu. Nah saya dulu ternak ikan. Nah kemudian waktu itu ada kakak saya jualan coklat. Dan dijual ke pabrik. Waktu itu momennya pas sebelum Idul Fitri kebetulan. Coklat batang. Jadi coklat batang dilelehkan jadi coklat pralin yang dibentuk-bentuk itu loh. Yang ada gambar-gambarnya. Betul, saat itu kan yang rame itu kue kering kalau di pabrik. Nah jadi ketika dibikin seperti itu kan kayak positioning baru lah bahasa sekarang gitu ya. Ini gua kok beda gitu. Terus saya coba dan laku. Kebetulan saya punya temen yang kerja di pabrik ya. Namanya tuh Atia dan Sani. Terus Yusuf sama Teh Yeti ya. Itu sangat ngebantu saya. Teh Yeti di awal-awal bisnis gitu ya. Dia jadi reseller saya saat itu. Oke. Kemudian habis selesai. Jadi saking ramenya si bisnis coklat ini. Saya sampai bangun, kebetulan kan waktu itu bulan puasa ya, bangun sebelum ya pas sahur gitu kan. Kemudian sampai tengah malam tuh masih bikin gitu. Kenapa? Karena waktu itu saya berpikir sederhana. 1 toples untungnya cuman goceng gitu, lumayan kan? Itu udah ada karyawan belum? Nah saat itu berdua sama istri saya. Baru berdua tuh. Baru berdua. Kemudian karena udah mulai hektik saya rekrutlah 1 orang. Khusus untuk ngebantuin ya dibikin produksi itu. lah. Betul. Nah beres Idul Fitri kan kita udah selesai tuh coklat. Terus saya kepikiran oke deh jual ke yang lain. Tapi saya balik deh ke ikan lagi dulu. Nah saat itu di ikan dihadapi tantangan. Bahasa tantangan kenapa? Karena saat itu saya sewa kolam ikan. Ternak ikannya sewa. Dan mungkin 3 bulan dari situ saya habis sewanya. Dan saat itu saya punya pemikiran saya nggak mau ngerepotin orang tua saya. Setelah nikah itu memang saya nggak pernah ngerepotin orang tua. Bahkan sampai nggak ada beras pun saya pinjam sama kakak, nggak pinjam sama ibu gitu. Ya, jadi orang tua nggak boleh tahu, nggak usah enggak tahu lah, lah nggak tahu gitu ya. Kita lah, gitu. Walaupun orang tua maulah ngasih beras, masa sih kagak gitu kan. Cuman memang saat itu saya nggak mau ganggu orang tua, saya mau usaha sendiri. Nah pilihannya 2, saya nerusin usaha ikan dengan kondisi nggak ada uang. Berarti saya jual dong aset-aset coklat saya. Yang mana kalau dinominalkan paling cuma 1 juta. Itu pun kalau ada yang beli kan gitu ya. Atau dibalik, saya lanjutin coklat dengan pertimbangan saya punya aset kolam, saya punya jaring, saya punya indukan ikan dan lain-lain gitu. Dan memang di saat itu saya dihadapi satu tantangan bahwa karena saya sibuk di coklat hampir 2 bulan, otomatis saya nggak akan panen ikan 2 bulan. Kenapa gitu? Karena kan ikannya nggak diurusin saat itu, cuma dikasih makan doang. Ya udah kan udah kelihatan kan, misalnya gini. Kalau ikan nih dipanen nih umur 3 bulan. Kan ketika umur sebulan udah kelihatan. Benihnya nggak ada gitu kan. Apa yang mau saya gedein gitu. Terus kolam juga kayak gitu. Jadi ujungnya saat itu saya memilih untuk menjual aset-aset di kolam. Saya lanjutin lah di bisnis coklat. Berarti penghasilannya itu lebih besar di coklat dari waktu itu? Iya, saya saat itu ya, saya itu take home pay lah bahasanya. Paling cuma 700.000 ke rumah. Dan istri saya luar biasa mau support saya sampai di titik itu. Jadi saking ngiritnya, saya hampir tiap minggu belanja ke pasar. Jadi sekali belanja banyak, saya simpen di kulkas buat seminggu.
Jadi gak banyak, cuman kontrakan, buat biaya sehari-hari, sama mungkin sisanya buat jajan itu pun jarang banget. Oke, berarti memang pada waktu itu pemasarannya baru ke pabrik-pabrik yang tempat Buat orang kerja endorse. itu Betul, ya. saya kan di Sukabumi Besar. ya, jadi Sukabumi itu banyak pabrik gitu. Hmm. Jadi saya suka titip-titip produk ke temen yang lagi kerja di pabrik. Iya, iya, iya. Kayak gitu awalnya. Nah tadi kan di coklat nih. Hmm. Kemudian dari coklat itu kan saya sewa nih. Ya masih sewa sih kan. Oh udahlah saya besarin coklat. Hmm. Pindahlah tempat gitu. Nah Kontrak dalam kayak gitu. kontrakan, dalam perjalanan saya titip produk coklat saya selain ke warung-warung juga saya titip ke toko kue. Toko kue. Ya itu Oke. Wak saya yang sangat berjasa namanya Wak Ius ya di Karangtengah. Nah itu belajar di situ. Oh Dia punya ternyata toko. bikin kue. Iya dia punya Oke. toko kue. Saya belajarlah bikin kue gitu. Oke. Nah dari coklat itu singkat cerita udahan lah kue Heeh. coklatnya karena pertama bagus ke warung-warung terus turun gitu Oh, kan. oke. Saya kan nggak ngerti bisnis, nggak ngerti inovasi, Heeh. satu cuma dagang toh. Heeh. Kemudian dari si coklat-coklat tadi saya beralihkan ke kue. Bikin kue kalau zaman dulu mungkin masih ngalamin ke warung-warung ada brownies bakar yang Oh seribuan. iya, 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 Ya iya. kan? Saya pernah makan. Ngalamin kan? Heeh. Nah itu bukan punya saya yang jelas ya. Oke. Saya bikin yang seperti itu Heeh. tapi bukan brownies. Saat itu saya bikin tarcis. Nah dalam perjalanan sama, jadi hampir tiap hari itu buangin kue, bisa dibilang retur produk kan dibuangin gitu. Iya, itu kan tahannya cuma berapa lama kan? Kang? Iya, brownies lebih kuat daripada saya. Saya tarcis lebih cepat lagi saat itu. Ada yang 2 hari udah, ada yang 3 hari gitu. Makanya Yang nitip-nitipin Kang Ridwan atau ada motorisnya juga? ada motoris, Ada satu motorisnya. orang gitu. Oke. Kalau motorisnya libur, saya Oh, gitu. iya. Ujungnya ya titip-titip lah ke warung. Dalam perjalanan saya pernah coba pangsit, saya pernah coba kerupuk kulit gitu kan. Ujungnya ya kita kan kalau kepala rumah tangga lagi di titik terendah hampir tiap malam tuh Ah, mikir iya, iya, iya. mau ngapain ya kan, ngelihat oh ada mesin gede Ah. gitu kan. Ujungnya kepikiran, saya mungkin terlalu idealis saat itu. Ujungnya saat itu bapak saya bilang gini, ini teman bapak saya tetangganya itu jualan kue ke pabrik, bisa nguliahin anaknya, punya mobil dan punya rumah. Saya main lah, terus saya nyobain produknya. Kok produknya enakan saya, tapi kenapa kok dia bisa kayak gitu? Oke. Ya udah deh, saya mulailah jualan ke pabrik. Pabrik. Bentuknya kue. Tadinya kan potong-potong, jualin ke warung. Warung. Nah sekarang bentuknya whole cake, dijual ke pabrik-pabrik. Udah dikemas tuh Kang. Ya kemas. Udah Dulu dikemas. dulu cuman kemasan dus putih, Heeh. dicap doang kalau dulu. Hmm. Yang penting dicap, ada nomor teleponnya di situ, sederhana. Jadi nggak mikir branding karena nggak pernah belajar tentang tim juga saat itu. Berarti belum terciptanya nama Amor Cake sekarang? Ya Belum. dulu sempet namanya Bolu Amor, bahkan dulu aneka kue gitu. Berarti aneka kue dulu, baru Aneka Bolu kue dulu Amor. baru Bolu Amor. Dulu cuma dicap doang Ah. gitu. Nah terus saya ikutin polanya, alhamdulillah tuh permintaannya bagus. Nah tapi untuk sampai dengan launching ke produknya itu saya eksperimen sendiri. Racik sendiri Racik nih. sendiri. Jadi Sukabumi itu ada toko kue yang kuat, cara rasanya dikenal banget gitu. Terus saya karena belum paham tentang blend test ya. Kan kalau kita bisnis makanan, tes dulu nih ke sekian orang yang kita kenal. Nah kalau zaman dulu tesnya itu lewat kenalan ibu saya. Ibu saya punya teman langganan produk X lah gitu. Oke, blend test dah tuh. Nggak blend test, Nggak blend pokoknya dikasih produk kita enakan mana gitu aja. Oh. Tapi nggak dibeli nih satu laginya. Pokoknya dikasih aja produk eksperimen saya. Saya riset lebih dari 20 kali lah. Untuk sampai ketemu. Sama kan ini juga. Nggak sekali 2 kali kan. Puluhan kali mungkin. Oh lebih enak. Saya lebih yakin. Barulah dijual ke pabrik. Belum punya toko. Belum punya toko tuh. Belum punya toko. Berarti kalau yang tadi itu kuliah perikanan ya, bukan kerja di bidang perikanan. Tapi udah sempat kerja apa belum, Kang? Alhamdulillah belum. Oh, belum pernah kerja dari lulus itu Iya. terus Dari langsung lulus itu bikin saya usaha. Makanya Hmm. karena saya belum pernah kerja, nggak paham Ya, tentang struktur. bangun tim, tentang organisasi, tentang leadership. Hmm. Mungkin kalau pernah kerja, dulu kan di Indomaret ya pernah Iya. kerja Ya, kan. ada kayak level-levelnya Ada lah. tahu lah, Iya. oh ada manajer area, Hmm. oh ada direkrut sama HRD. Nah, Nah saya nggak tahu saat Iya, itu. iya. Karena benar-benar nggak pernah kerja ya. Betul. berarti betul. pengalamannya Langsung baru ke- dari bisnis dibangun itu. Betul, benar-benar bangun bisnis. Makanya saya rasa saya perlu selalu meningkatkan kompetensi saya dan juga networking. Jadi kita bisa learning by doing. Karena masa saya udah usaha kerja lagi kan nggak mungkin kayaknya. Iya. Iya, iya. Gitu. Iya. Tapi menarik nih.
Tadi ceritanya itu kepanjangannya bisnisnya F&B semua. Iya. Kenapa harus ada F&B semua, Kang? Yang jelas kan saya tuh karena bakat tadi dibilang kan, bakat tingbutu Dari ya. Jadi ilmu kepepetnya ketemunya di situ. Jalannya di situ Iya, ya. saya nggak punya circle bisnis fashion, Ah, nggak ngerti kan soal baju dan bahkan nggak ngerti bisnis saat itu. Saya tahu tentang bahwa selama ini saya jadi Superman. Superman tuh kan ngerjain semua kan. betul. Padahal aslinya ada struktur yang kita bisa bagi dengan tim kita. Bahwa kita bisa sebagai CEO, tim kita ada orang marketing, sales, HRD, finance, factory, dan kawan-kawan lah misalnya kayak gitu. Dulu waktu gajian aja saya panggilin satu-satu tuh. Ini dikasih-kasihin Iya, tuh. pokoknya sehari aja gajian saya. Sama Panggilin dong. satu. Sama. Kalau yang memang otodidak kayaknya Iya, gitu semua, gitu. Kang. Ah, Sama. gaji sekian, oh Gitu. kasbon berapa, Ah, dipotong. Iya. Nih kasih Ah. uangnya. Ah. Kamu naik gaji ya. Gitu. Ngalamin kan? Ngalamin. Tiap akhir bulan tinggal misahin aja kan. Seminggu sekali pernah. Seminggu sekali gitu ya. Kok senasib ya gitu? Iya. Makanya tadi kan jualan dulu ke pabrik kan kayak kita juga kan saya kan memang orangnya produksinya, Kang. Kalau yang Saya marketing marketing. Sekia nih. Ah, Sama waktu itu Sekia ini yang Pernah jadi SPG 2 bulan, jadi saya tawarin ke teman-teman kerja kayak gitu. udah biasa lah jualan gitu ya. Iya, kerjanya jualan. Ini yang benar-benar mikirin Produksi. gimana caranya produk oke Ah. terdistribusi dengan baik gitu. Nah itu Oke. juga sama, dia ketika produknya belum oke dia nggak mau jualan gitu. Betul. Kadang saya marketing gregetan, lu lama banget barang gak bikin-bikin nih gitu. Ini udah ada permintaan nih barang Iya, mana gitu. barangnya lama gitu. ya tapi kan coba menurut Kang Ridwan seberapa penting kualitas produk itu atau rasa itu di hadapan customer? Kalau produk ya menurut saya nomor 1 ya. Jadi Pilih mana, marketing dulu atau kualitas dulu? kalau saya sih lebih ke produk dulu. Produk dulu. Ah. Kenapa, Kang? Jadi memang ini nggak bisa dihindari dua-duanya ya, kayak telur dulu ayam dulu gitu kan, artinya dua-duanya berkontribusi. Tapi yang paling penting produk, karena kalau produknya oke dia bisa jualan. Oke. Dia Iya. bisa jualan sendiri. Ah. Kalau produknya oke, marketingnya jelek, produk itu akan membantu Betul, marketingin produk kita. Ya, contohnya lewat mulut ke mulut. Ya kan, dulu kita nggak ngerti marketing kan, atau Iya. marketing sederhana. Karena enak, tetangganya bilang. Karena enak, tetangganya bilang. Temannya bilang. Temennya bilang. Nah, kalau marketing kan kita datengin orang, Iya, terus nyobain produknya nggak enak, nggak balik lagi. Ya ibarat kata produk ini sebagai fundamentalnya bisnis Iya, kita kan ya. Betul. Dan juga pondasinya nih. Betul. Memang sih ada yang jualan mungkin rasanya biasa aja, Hmm. tapi marketingnya luar biasa sehingga rame. Tapi saya nggak akan gak lama. yakin Nah, customernya mau balik lagi. Iya, Kita kan nggak tahu ya. Iya. Kalau nggak diukur gitu kan, customernya bakal balik lagi atau enggak gitu. terciptanya toko Amor Cake pertama kali di mana dan tahun Tahun berapa berapa? itu? Oke, kalau tahun berapa? Tahun 2010. Tadi kan saya 2010. habis jualan kue ke pabrik-pabrik ya. Itu kan nggak punya toko. Mungkin 6 bulan, setahun kemudian saya memberanikan toko yang pertama yang di daerah Cikembang itu. Oke. Mungkin saat itu sewanya 4 juta. Oke. Kenapa 4 Berapa? jutaan setahun? Oh setahun 4 juta. Jadi bayangin kan Iya, berarti murah banget di daerah Iya, biasa yang benar-benar gitu. di dalam lah gitu ya. Iya. Bahkan ini ceritanya si toko itu sendiri di tahun pertama rugi. Tahun pertama. Lokasinya di mana? Di pinggir pasar. jalan? Di pasar. Pinggir jalan tapi pasar. Pasar tradisional gitu. Tradisional gitu. Oh bukannya pasar tuh malah ramai ya? Iya kan tergantung konsumennya siapa. Oh kelasnya. Betul. Kita kan kelasnya targetnya kan middle low tapi bukan customer yang ke pasar kayak gitu. Terus memberanikan diri lah nih buka toko nih. Wah toko rugi. Rugi. Tapi memang saya punya pemahaman gini sederhananya. Saya ini nggak mau dikenal jualan toko ke pabrik tapi bener-bener rumahan. Jadi pengennya itu kayak ini saat saya dulu ya. Ini kita nggak ngomongin cara berpikir saya sekarang. Tapi saat itu berpikir saya jualan kue ke pabrik tapi nggak mau dikenal cuma rumahan, perlu ada toko Oh, untuk branding. branding Iya, untuk menguatkan branding. tingkat kepercayaan konsumen. Betul. Saat itu saya nggak ngerti bisnis tapi udah berpikir seperti itu. Jadi di cap tuh ada alamatnya, alamat toko cabang 1. Bahkan dulu saya punya cabang 3, di akunya punya 10. Ya, itu Gitu. juga bisa ningkatin value positionnya itu di Iya. dalam produk tuh Saya kan. buka toko ya, toko ketiga, Heeh. saya akunya cabang ke-10. Amor cabang 10 gitu. Kok gitu? Nanti Iya, kan orang kenapa nanya gitu? kan, ini cabang 9-nya di mana? Kalau nanyain lagi dibangun gitu. Tapi Kan nggak apa- banyak yang nanyain kayak Itu gitu. strategi marketing pada Iya. saat itu atau ya terlintas aja gitu gimana sih? Ceritanya setelah saya buka toko, Mm-mm. bukalah outlet-outlet kecil. Ini belum kebikin roti ya, saya masih dibikin Bolu. kue to. Heeh.
ada satu momen saya tuh lagi ngurusin antena, ada orang tuh bawa brosur. Tulisannya tuh cara gila jadi pengusaha. Mungkin kalau pernah dengar EU dulu, Entrepreneur University, katanya sekarang juga masih ada. Nah, apa ini cara gila jadi pengusaha? Gratis, datang kan. Nah pas datang, dia cerita kan caranya bagus dan sebagainya. Terus bayar 4,5 juta. Gitu kan. Terus ada teman saya yang mendekati saya, nggak kenal kan, ada orang yang dekatin saya. Ini bagus. Ini di hati saya, ini komplotannya atau bukan? Kan bisa aja kan sekongkol ngebagus-bagusin. Ujungnya saya bilang ke istri saya, gimana nih Bun, kita cuma punya uang 1,5 juta saat itu. Wah itu berat banget tuh kan. Iya kan nggak punya duit saat itu. Terus bilanglah ke istri saya, terus bilanglah ke Bu Ane saat itu yang punya yang di Sukabumi. Bu ini cuma punya 1,5 juta, kalau dicicil gimana sisanya gitu kan. Oh ya nggak apa-apa. Boleh, alhamdulillah. Nah di situ ketika gabung EU tuh baru tahu bagaimana ke bank, bagaimana marketing. Cara dulu kan belum rame ya yang teknik marketing aneh, termasuk tadi cabang 10, cabang berapa gitu. Oh ternyata bisnis perlu seperti ini ya. Kan kurang gaul jadi banyak ohnya gitu saat itu. Ya ujungnya jalanilah program-program marketing. Ya, alhamdulillah berkembang terus. Nah 2016 atau 2015 saya gabung komunitas. Mungkin kalau sekarang dikenal Tangan di Atas, TDA. Nah di situ saya belajarlah ke salah satu mentor saya Pak Teguh. Dia ajarin tentang bangun tim. Oh baru tahu, harus ada visi, harus ada misi. Dulu kan nggak tahu. Perlu jalan aja lah udah. Iya. Ada sisa duit berapa? Iya, dulu kan semua saya ngerjain. Ujungnya 2015 saya belajar itu, saya rekrut orang. 2016 buka bakery pertama yang sekarang cikal bakal ke tempat-tempat lain. 2016 awal. Nah, 2015 saya trainingnya kayak gitu. Bangun tim lah rekrut. Waktu rekrut juga ini lucu. Jadi kan saya butuhnya cuman 4 orang kalau nggak salah. Bagian apa tuh? Waktu itu orang R&D, orang keuangan, sama orang marketing. Saya lupa lah detailnya, udah cukup lama. Yang ngelamar 200. Iya. Orang baru pertama kali buka lowongan kan sebelumnya nggak pernah buka lowongan. Buka lowongan lewat apa itu? Offline? Saya lupa ya, udah lama. Saya pokoknya buka lowongan. WhatsApp aja gitu kali ya. Saya lupa ya, entah di online, entah di 200 orang itu WhatsApp. Ngasih lamaran. Terus saya karena udah ada komunitas tadi saya undanglah 2 orang teman saya. Saya pikir kalau saya rekrut ditemanin oleh tim saya nggak pada ngerti mereka kan. Mereka cuma bantu sortirin aja gitu. Ujungnya kita panggil tuh 200. Dulu kan masih nggak efektif ya gitu ya. Kita panggilin tuh 200 sampai 2 hari kalau nggak salah itu rekrut gitu. Berarti langsung dipanggil, nggak ada filterisasi dokumen dulu waktu saat itu? Kalau nggak salah dokumen difilter, ada difilter tapi mungkin dianggap lolos gitu ya. Jadi semuanya. Kalau sekarang kan nggak gitu, butuhnya 2, yang datang paling sekarang targetnya 20. Nggak banyak-banyak kalau sekarang. Kalau dulu kan bener-bener nggak belajar. Itu kan versi pertama banget rekrutmen. Wah pusing nih gimana. Teman saya yang saya undang juga masih agak bingung. Ini gimana aja. Jadi ya kita sama-sama bingung, sama-sama belajar. Nah mulailah ngebentuk tim pertama. Kan waktu mungkin sama-sama kali ngalamin. Waktu rekrut orang, mau gaji UMR, mikir kan? Betul. Saya mikirnya gini, gaji nggak ya? Ada kekhawatiran saya pribadi, nggak tahu nih. Sama ya? Sama, awal-awal kita nggak ada gaji UMR. Iya, kita nggak bisa. Namanya UMKM kan, usaha miliaran. Tahun 2015 itu kita 2015-2016 tuh gajinya masih di bawah 2 juta deh kayaknya perorangannya. Sama kiloan kita berani borongan. Iya, produk tuh per kilo ya. Produksi. Iya, produksi. Ya kan kita masih mikir ya, kalau awal-awal mungkin kita kan di fase yang mengalami fase yang sama ya. Kadang tantangannya mirip kan gitu ya. Jadi, aduh berani gak ya gaji UMR gitu. Jadi alhamdulillah memberanikan diri ya, bangun tim sampai sekarang kan keterusan. Tapi kayaknya selain Amor Cake kan ada satu lagi tuh, lapis durian Medan. Itu emang karena ada di sana di Medan juga atau gimana? Oke, lapis durian Medan tuh kenapa dibuat? Karena saat itu kita udah riset lebih dari setahun ke sana. Di Medan? Di Medan. Jadi nggak ada kolaborasi sama orang Medan atau apa? Marketnya besar, terus ya kita udah riset bolak-balik kan, bukan sekali ke sana gitu, uji coba produk sebagainya. Ya momentumnya aja nggak pas, itu pas mau buka pandemi. Udah rekrut 30 orang karyawan,
Ya keburu pandemi. Gimana lagi? Tapi ya sekarang masih jalan. Masih gitu, jalan masih sekarang. jalan. Terus yang Iya. nge-handle di Medan siapa kalau kayak gitu? Ada tim yang ngurusin. Memang tinggal di Medan? Ya tinggal di Medan. Orang Medan asli yang ngurusin. Ya, karena apa namanya unik ya. Misalkan kan Kang Ridwan ini kan Sunda ya kan. Tiba-tiba Tiba ada ke Medan. di Medan gitu. Jauh Kan kita lagi. gini, kita tuh kan punya visi menjadi perusahaan nasional ya yang tersebar gitu. Nah kan perlu uji coba, ya, ibaratnya ongkos belajarnya lah. Kita ke sana uji coba, apakah kita bisa atau enggak. Karena kan nanti Amorkex ini ada di nasional kan, artinya coba di daerah seperti itu, apakah kita bisa atau enggak. Artinya kalau di Medan aja bisa, apalagi daerah lain kan. Berarti ada kemungkinan untuk bikin kayak bolu-bolu khas, makanan-makanan khas sesuai daerahnya masing-masing. Kalau gitu. saya sih enggak, sekarang fokusnya cuma di bakery aja. Oh oke. Gitu. Terlalu luas kalau bisnis itu kan. Heeh. Kalau kita nggak fokus tuh jadi kemana-mana nanti kemana-mana. lebar gitu. Cukuplah sampai di situ. Sekarang saya fokus di bakery. Oh, Di enggak bakery. mungkin maksudnya gini Iya, Kang. bakery. Kayak misalkan Kan tadi ada lapis di Medan. Ya di daerah lain ada. Berarti Di daerah brandnya lain. beda tuh, bukan Amorkex kan lapis Ya, durian ya. sekarang kan. Nanti daerah misalkan daerah apa namanya Oh, Ambon kalau gitu. Ya. Bandung, Lembang. Lapis manise Iya. gitu Ya, ya. ya. Bandung kan Bolu bolu susu susu, Lembang. Lembang kayak gitu kan. Enggak, sekarang udah enggak. Oh udah enggak. Dulu pengennya kayak gitu. Awalnya. Ternyata memang industri bakery pun masih luas ya. Walaupun kompetisinya udah luar biasa. Di satu daerah kan ada berapa bakery itu. Nah, jadi saya nguatin aja di bakery. Di Amorkex Berarti ini di lah. Amorkex-nya satu brand berarti yang mau digedein Satu brand ya. aja. Yang lain mah kerjasama lah, Kerjasama. invest atau kolaborasi. Iya. Ya. Kalau misalkan dengar-dengar pernah dapat penghargaan juga kan? Oh, Piala Presiden pernah, Muri Piala Presiden. Itu maksudnya Piala Presiden itu dikurasi dulu atau seperti apa? Ya, jadi itu pertama tuh ditawarin dari dinas. Ini kita nih ada lomba produktivitas bahasanya. Tapi ini dalam tanda petik ini nggak ada uangnya gitu. Yang Mau dinilai nggak apa nih tuh? join, ah? Apa yang dinilai apanya? Yang dinilai ya dia ada beberapa parameter. Jadi ada ngomongin visi, ada misi, ada tim, ada beberapa parameter. Itu banyak lah parameternya. Nah itu pertama lomba gubernur dulu. Ya artinya dia dari satu piala gubernur dulu, namanya Sidakarya. Jadi dia itu diadu sesama dalam satu provinsi. Gitu. Jadi di perwakilan Sukabumi, siapa berapa orang, bukan satu orang. Yang lolos berapa orang, kemudian diadu lagi tuh. Ke nasional. Di situ dulu kan Di situ diadu. dulu, Nanti yang lolos ada beberapa, paling 2 ya kalau nggak salah. Baru diadu nasional. Baru di nasional. Gitu. Terus di nasionalnya ada berapa peserta waktu itu? Saya lupa ya, udah lama ya. Berapa ya? Tahun 20-an? berapa emang? Udah lama Berapa banget udah ya. lama. Udah lama. Sama kayak aku kalau ditanya tahun bapak-bapak emang begitu. Saya soalnya gini kan kebanyakan dibantu sama tim. Ah. Jadi waktu itu kan saya udah bagi-bagi tugas dengan tim. Waktu itu saya nggak terlalu detail ya. Jadi ada tim saya, CEO saya yang ngurusin detail-detail pekerjaannya. Jadi untuk tahunnya saya agak takut salah nyebut angka gitu ya. Sama ini tadi rekor muri. Ekor muri. Rekor muri dalam apa? Lapis talas Bogor terpanjang sedunia. Berapa Sampai meter? berapa meter emang? 622 meter. 620 600. meter. 22 meter. Jadi kayak ini apa? Ular tangga gitu muter. Itu cara masaknya gimana? Iya kita mau Ada, belajar. ada. Berarti Karena- kan paling digabung-gabungin ya. Iya, iya. Yang masak bukan kita, tenang tim kita yang masak. Dibantu. Boleh tuh nanti kita. Iya. Ini dipanjangin aja nih. Iya. Berapa meter? Jangan berapa meter. Bayar gak sih itu kan? Oh, lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Kan kita bikin event juga. Bikin event juga. Iya, bikin event kan. Ya kan modal bahan bakunya iya. Iya. Undang orang murinya iya. Tapi kalau gitu ada potensi nggak lolos gak? Kalau muri mah bebas. Muri mah kan kita yang menentukan asal kriterianya masuk. Kriterianya udah disebutin lah muri Iya, maunya udah seperti oke, apa. tinggal dipalidasi kan sama orang murinya. Oke. Seingat saya segitu. Nanti diukur beneran sama dia. Berapa meter, terus di-announce kayak gitu. Ya itu salah satu buat apa sih namanya Branding. branding juga lah ya. Betul, betul, betul. Oke. Sama lah perjalanannya kayak kita kan memang orangnya Iya, kalau Dulu Kang tuh- Ridwan masih ada riset-risetnya, kita Ah. mah enggak ngegas-ngegas aja terus. Enggak ada riset, udah jalan aja dulu. Gas dua-duanya lagi. Iya, gas dua-duanya gas. Giliran lagi turun baru kita mulai ini gimana ya, ini gimana gitu. Refleksi ya, baru refleksi Iya. ya. Jadi kita kalau misalkan lagi turun nih kayak oh ternyata ini salah gitu, kayak Iya. belajar sama kesalahan iya sendiri. belajar dari pengalaman lah gitu. Kita Betul, nemuin betul. masalah apa, kita punya solusinya,
Berarti kan itu jadi knowledge kita Betul, untuk betul, kedepannya. betul. Karena kan kita basically kan SMA dua-duanya Iya, ya. iya. Nggak ada Nah. riset-riset, nggak ada proposal ya udah jalan aja. Gas, gitu. Ya ada Iya. perbedaan nggak Kang dari Mm-mm. misalkan seorang Kang Ridwan dulu ya kan memulai bisnisnya seperti apa, terus jadi seperti sekarang ini yang punya banyak toko nih. Perbedaan secara Perbedaan pribadi. secara pribadi. Oh jauh dong, jauh banget saya bilang. Hmm. Kalau zaman dulu kan saya wadahnya kecil bisa dibilang. Hmm. Kan kalau kita ibaratkan kompetensi atau knowledge kita, kalau knowledge atau kompetensi ini kita anggapkan ibaratnya wadah gitu. Kalau dulu kecil Masih gelas wadahnya, gitu lah masih ya. gelas lah. Sekarang diperbesar terus tuh. Kenapa diperbesar? Karena kita biar punya kemampuan untuk nampung sesuatu. Jadi kompetensi apapun ya banyak hal dipelajari lah. Walaupun sekarang udah fokus. Kalau dulu saking ininya jadi Iya. ahlul workshop gitu Iya kan. karena aku lihat nih rajin banget kayaknya nih. Saya saking belajar? rajinnya dulu hampir tiap minggu training. Tiap minggu training. Iya, bahkan pernah rekor tuh 22 hari saya training full dalam 1 bulan. Itu Udah satu. training A, training B, Oh, training C. pindah-pindah hari. ini ya, Pindah-pindah. pindah materi. 8 harinya Betul. libur. Iya, 8 hari libur. Jadi udah pulang ke rumah, packing lagi Iya. dus, 2 hari, 3 hari, berangkat lagi. Itu memang suka dengan hal itu apa memang Belajar. kebutuhan? Saya saat itu Awalnya. sangat-sangat suka. Sampai sekarang saya suka belajar. Makanya sekarang saya bikin podcast tentang inspirasi sukses. Tujuannya saya bisa belajar dari narasumber. Tanpa Kok harus di- ke seminar ya. Ah, gitu. Seminar ada jalan, Iya. tapi memang udah saya kurangin. Paling sebulan cuma 1. Tapi kalau misalnya ya 1 tuh sedikit buat saya. Karena dulu tuh hampir tiap minggu saya keluar. Nah kalau podcast ini kan belajar langsung ke bintang tamu. Jadi kan kita nggak skip. Iya. Kan nggak skip. Terus kayak saya mau kenalan sama si A, Heeh. di kontak berhasil ya bisa ngobrol Iya, langsung iya, kayak iya gitu. Iya, karena Itu. kan beda-beda ya cara orang belajar itu belajar. kayak kita ini belajar ya Memang dari praktisi. dari Jadi problem, dari ketika pengalaman. kita suruh dihadepin teori gitu ya, belajar betul. ke seminar kayak gitu malah pusing kepala. Iya. Nggak bisa dijalanin juga nggak bisa, mau dipraktekin kayak gimana gitu. Tapi ketika ada masalah, oh butuh ini baru Oh, belajar. iya, gitu. iya, iya. Jadi berdasarkan kebutuhan berarti trainingnya Iya ya. betul. Kalau kadang-kadang nggak training juga ada kebutuhan, ya udah belajarnya di Iya, kayak YouTube, misalkan kayak gini, gitu. kita lagi ada mau ningkatin apa nih, baru kan kita belajar tapi nggak kayak belajar kangkuan 1 minggu harus belajar 1 atau 22 Iya. kali gitu. Caranya untuk bisa konsisten belajar itu gimana? Oh, Apalagi belajar. kan harus mikirin operasional juga. Iya. Oke, oke. Kan Nah. kalau cara biar bisa belajar kan kita bisa luangin waktu. Mm-mm. Misalnya nih kita bangun 4:30, terus kita kan melakukan beberapa aktivitas dulu. Ya udah jam 5 blocking time aja sampai jam 6 atau sampai jam 7 untuk Untuk belajar. belajar. Iya, kita kan bisa aja dari jam 5 sampai jam 6 atau jam 6 sampai jam 7. Jadi blocking time untuk olahraga, blocking time untuk belajar gitu. Berarti kayak rutinitas harian Rutinitas, yang udah iya. harus dilakuin tiap hari. Betul. Oh, ini Kan yang lebih berbeda ke- kan cara produktivitas kita dan cara berpikir kita kan beda. Saya dulu mungkin tidak paham bagaimana saya mengatur waktu. Nah, sekarang saya lebih bisa manajemen waktu secara priority, secara Pareto, bagi tugas dengan tim, delegasi dan lain-lain. Termasuk target pribadi saya. Kan kalau kita bicara target itu kan ada target perusahaan, ada target pribadi. Jadi dua-duanya paralel gitu kan. Dan target perusahaan kan target pribadi saya. Jadi itu bisa dimasukkan bersamaan gitu. Itu tiap hari konsisten. Kan sebetulnya yang paling penting tuh kan konsisten. Yang susah itu. Iya. Menjaga konsisten setiap hari untuk mencapai tujuan gitu. Nah, kita punya KPI sendiri lah ya untuk Iya. kita kejar. Jadi kita itu punya beberapa goal dalam hidup. Misalnya entah ngomongin soal karakter kita, entah ngomongin karir kita, entah ngomongin finansial kita. Nah itu jadi goal-goal pribadi saya nih. Untuk mencapai goal-goal pribadi saya di tahun ini, apa yang perlu saya lakukan? Di 3 bulan ini apa yang perlu saya lakukan? Di 1 bulan ini apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya delegasi? Ilmu apa yang perlu saya pelajari untuk mencapai tujuan itu? Kita nggak bisa mencapai semuanya. Kita perlu fokus pada Pareto kita. Pareto tuh hal yang paling berkontribusi, hal Efeknya paling kecil. besar lah ya. Nah, iya. Kan rumusnya 20-80 kan. Ya, jadi 20 aktivitas yang berkontribusi kepada 20% apa yang kita inginkan misalnya kayak gitu. Itu bisa juga. Kan tapi kan nggak mudah Kang, konsisten di dalam belajar itu apalagi kayak kita nih orangnya kan kreativitas ya kan. Pengennya langsung action lah gitu. Iya, memang kan ada 2 orang nih yang memang orang ini bisa konsisten sama orang yang sifatnya bosenan Oke. melakukan hal yang sama gitu. Ya. Caranya gimana nih untuk bisa
yang orang bosanan ini bisa jadi konsisten melakukan hal yang sama? Ya kalau pandangan saya Hmm. berarti alasan yang belum kuat. Reasonnya ya. Reason. Kan Dari dalam betul. diri sendiri ya. Kan alasan ini justru yang membuat kita mau berjalan melakukan sesuatu. Contoh misalnya, wah ini saya perlu berhenti merokok. Kalau alasannya nggak kuat, dia nggak mau berhenti merokok. Nggak bisa Dengan berbagai alasan. Tapi kalau alasannya kuat, misalnya kalau Anda nggak berhenti ngerokok, seminggu lagi Anda meninggal, kata vonis dokter misalnya. Mau nggak mau berhenti. Mau nggak mau berhenti nggak? Iya. Berhenti. Padahal sebelumnya banyak ngeles lah dan sebagainya. Nah itu pun alasan juga itu yang membuat saya selalu termotivasi. Gitu. Saya punya alasan yang kuat gitu kan. Karena saya punya visi hidup gitu. Jadi dari visi hidup itu yang mendorong keinginan saya, mendorong aktivitas saya, termasuk dalam pengambilan keputusan saya sehari-hari. Kenapa ya saya melakukan keputusannya A? Karena saya punya visi pribadi saya gitu. Oke, yang pertama memang alasannya dulu nih harus jelas nih ya, Iya. harus kuat supaya memang ketika kita menjalankan sesuatu rutinitas itu nggak jadi beban juga buat Betul, kita. betul. Oh. Intinya di dalam diri sendiri. Balik ke sendiri itu. Karena kalau misalkan dipaksa-paksa, Beb, ayo Beb, nggak bakal jalan Iya, kalau iya. belum mau. Iya, nggak ada yang motivasi, ya kan? Percuma, jalan juga sekali 2 kali doang. Ya cari hot buttonnya aja apa gitu. Kalau dalam bisnis kan pasti ada naik turunnya, Kang. Ketika mungkin naik kita kegoda sama satu hal untuk kita bisa, wah kayaknya gue udah aman nih, gue akan melakukan hal yang lain nih. Tuh, itu pernah kepikiran nggak, Kang? Ada. Namanya pebisnis gitu. Udah enak dikit kayaknya rumput tetangga lebih hijau nih, yuk bisnis yang lain. Nah, Biasanya gitu. Nah, saya kemarin terus terang aja dalam 3 bulan terakhir ini saya tuh agak berbeda. Bahkan ada yang bilang ini kayak bukan Pak Ridwan gitu kata tim saya yang komentar bercanda gitu. Kenapa? Karena dalam 3 bulan terakhir saya refocus ke bisnis. Mungkin yang dulu berbeda. belum cerita ya kayaknya waktu kita Udah datang. sempat sepil dikit tuh. Sempat cerita nggak dulu? Sempat sepil Nah dikit. itu. Jadi sekarang saya bener-bener kayak kalau dulu tuh nggak ke detail, ini saya cekin detail. Jadi memang kan kayak kita fokus Pareto, tapi yang Paretonya kita tetap dikerjain oleh tim. Karena kalau saya ngerjain kan nggak bisa. Betul. Dan jadi job desk tim juga. Masa saya ngerjain desain misalnya gitu. Tapi saya desainnya pengen kayak gini. Nah itu kayak saya mendrive jadi Pareto terhadap apa yang saya inginkan, yang menurut saya bisa berkontribusi terhadap perusahaan. Dan itu sepakati juga sama tim. Oh iya Pak, ini setuju, ini penting. Ya udah kita bikin projectnya. Jadi ya memang saya jadi fokus ke bisnis gitu. Karena saya yakin dengan kita fokus ke bisnis kita, maka kontribusinya akan jauh lebih baik. Karena biasanya kalau pebisnis tuh gitu, kayaknya ini ada uang nih kayaknya, coba bangun apa gitu. Terus apa yang mengingatkan supaya Kang Ridwan itu lebih kayaknya gue nggak dulu deh di sini deh, walaupun udah 20% jalan misalkan kan, harus balik lagi dulu nih ke Amorkek nih. Apa yang alasan kuat Kang Ridwan? Kalau saya sih balik ke pribadi. Jadi kenapa saya mau balik, karena saya dapat aha moment tadi. Jadi saya mau balik. Terus kalau bicara gimana caranya saya supaya nggak terlalu lebar, kan kita punya pasangan ya, saya suka diskusi sama istri. Kalau terlalu lebar istri saya suka ngingetin dulu. Terus memang saya lebih memahami diri saya kan gitu. Oh ini kayaknya terlalu nggak di luar bisnis saya deh, balik lagi kayak gitu. Kan lebih enak kalau kita fokus di bidang kita. Nggak akan kita bisa grab semuanya kok. Dan rezeki itu melimpah gitu. Kalau dicari ya ada aja. Kalau titik rendah dalam Kang Ridwan jalanin bisnis ada gak? Oh, titik terendah ya, itu tuh tadi. Waktu sebelum aha moment saya menemukan saya membuat kue yang bentuknya utuh ke pabrik. Jadi memang ada momen di mana saya tuh udah menyerah berusaha. Mau kerja kepikiran. Berhenti bisnis gitu. Maksudnya ya. Kenapa? Apakah penghasilannya memang turun? Ya itu kan saya bikin kue tuh, dijualin ke Pabrik. warung-warung saat itu, belum ke pabrik. Yang cheese tadi ya? Iya, tar cheese iya. dijual. Coba dibayangin aja Mas, hampir setiap hari itu ngebuangin kue setengah ember. Oke. Modal saya kan nggak ada. Konsinyasi lagi ya? Lama-kelamaan Konsinyasi kan modalnya Menipis. berkurang. Saya kan nggak minta support sama siapa-siapa lagi gitu. Jadi kayak tiap malam tuh merenung gitu, digimanain ya. Cuman dipikir-pikir, oh ada mesin, terus ada informasi Udah tadi. beli mesin gitu ya. Jadi ya udah deh, uji coba gitu. Tadinya Justru kalau ketika kita kepepet itu justru kita lebih lebih cemerlang kreatif, ya, lebih ininya. cemerlang. Lebih cemerlang. Aha momennya, oh
The power of kayak gini kepepet nih, tuh. betul, the power of kepepet. Jadi kadang Tiba-tiba nemu ide ya. nemu ide. Jadi nggak ada salahnya kita pada posisi terendah. Karena ketika di posisi terendah itu kita akan merenung, kita akan berpikir gimana caranya kita lebih baik lagi. Kan ketika pandemi tidak sedikit mungkin perusahaan justru yang efisiensinya jauh lebih besar. Iya, betul. Misalnya gini nih lagi jualan biasa, cost-nya 10%, lagi pandemi omset turun, cost-nya bisa lebih turun lagi. Pandeminya udah lewat, cost-nya tetap turun biayanya. Ada positifnya itu Ada pandemi positifnya ya. juga. Jadi gitu. hemat budgetnya lebih turun gitu ya. Betul. Ya mungkin kalau kita ngomongin bisnis ya, kita kan nggak tahu perjalanan bisnis kita. Bisa aja kita turun jatuh. Tapi kan Bari sama Mbak Kia yang dulu dengan yang sekarang kan beda. Beda. Networknya beda. Udah ada Pengetahuannya pengalaman. beda, ya kan. Banyak hal yang berbeda dibanding dulu kan. Dibanding dulu waktu masih kerja mungkin Iya, dibilang awal-awal. kayak gitu. Ya memang Kalau dalam dulu kalau ada masalah tuh kayaknya pusingnya banget. Kalau iya. sekarang ini mah dulu juga udah pernah gitu. Kan santai iya, gitu. kalau Iya, sekarang kan iya. lebih happy ketika dapat problem kita Iya. bisa nyelesain kayak kita happy Iya, kok Betul. ya, kita akhirnya bisa loh, Iya. gue bisa Betul. loh ngelewatin ini loh. Terus kalau kita lagi ada masalah baru, wah udah jackpot nih. Iya, iya. Mikirnya sekarang lebih ke situ. Positif gitu, ya. Positif. Kalau dulu ada masalah bener-bener Iya, pusing ada gitu. pusing gitu kan. Pokoknya sekarang ini kalau ada masalah baru yang gede, wah berapa kapan nih kita mau dapet jackpot nih kayaknya Betul, gitu. betul. Tapi emang realitanya emang kayak gitu ya Kang ya. Ketika memang kita dihadapkan memang sesuatu yang kita pikir itu jalan buntu. Di saat disitulah momen buat kita nemuin momen kita untuk lebih maju, berkembang. Betul. Buat loncat lebih tinggi. Iya, karena waktu itu kan kita punya hutang berapa tuh? Berapa puluh juta, akhirnya terciptalah Sapu Lidi. Itu yang ngebawa kita Betul. sampai sekarang. Betul. Jauh ini. Karena kalau lagi jalan normal, mungkin otak kita nggak dipakai mikir Nyantai, kayaknya. Nyantai. Ya udah gini aja ya duit nyantai ada aja lah ya. Udin. Tapi ketika dalam posisi tertentu kita kan disuruh berhenti, stop. Iya. Anda lagi posisi ini, merenung kan kita kan? Iya, merenung bukan kabur ya Kang iya, ya. iya, Merenung bukan kabur nih. Oh iya merenung. Otaknya dipakai mikir, kan bisa nggak dipakai mikir otaknya. Biasanya nggak dipakai. Nggak dipakai mikir. Bahkan nggak dipakai kayaknya. Iya. Kita otaknya nggak dipakai nih. Tapi pas lagi di titik terendah kan kita merenung, berpikir, oh apa yang salah nih? Apa yang salah? Kita Apa yang perlu evaluasi. diperbaiki? Kita iya. evaluasi. Kita kan yang bisa mutusin, bukan orang lain. Akhirnya ngeliat peluang dah tuh ada mesin ya kan. Akhirnya Mau dicoba-coba. mundur juga nggak kayak sayang, kita udah ngeluarin budget, udah jalan Iya. sejauh ini. Kan Ya banyak sama. orang yang bisnisnya udah jatuh justru jadi bangkit lebih tinggi lagi. Iya, Karena dulu dia sempat mau jual si Umang sebenarnya. Tuh, kan? Cuman ditahan aja gitu. Iya, untung nggak dijual Untung ya. nggak dijual. makanya kan kita tahu hal ini nih karena Kang Ridwan udah diundang ke podcast ini kan Iya. jadi lebih tahu Iya. prosesnya kayak gimana. Iya, dulu saya teman saya tahu cuma perjalanan Simang doang ya. Eh. Dibalik ya. Sekarang digali saya. Oke Kang, ini pesan and tipsnya buat teman-teman yang lagi bangun bisnis atau mungkin lagi ngerasa ngedon udah bisnis tapi ternyata nggak ada nih penghasilannya gitu. Kalau menurut saya sih kita perlu punya mental semut. Ya, mental semut itu kan kita akan berpikir ketika tidak ada jalan di depan, kita akan mencari jalan lain. Ya, ketika omset kita buntu, ya kan, kita akan mencari cara. Pasti akan ada cara seandainya kita berpikir positif dan kitanya mencari. Kalau kitanya nggak mencari ya nggak ada gitu kan. Jadi ya jangan menyerah. Ya ini kan namanya hidup, kita nggak tahu perjalanan kita. Selama kita mencari, ya insya Allah akan ketemu. Oke. Gitu. Nah, itu kata-kata menariknya tuh positif karena Oke. dari pikiran itu yang memang bisa mempengaruhi tindakan kita mau seperti apa ke depannya. Jangan kita dihadapkan suatu masalah itu udah negatif duluan. Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya mustahil deh. Ya udah beneran nggak bisa kan. Tapi kalau kita sikapinya dengan positif, walaupun saat itu memang kita belum tahu caranya, pasti ada jalannya ya. Tuh. Ya, kalau tambahan dari aku, ya intinya ketika ada masalah, ya udah jalanin aja dulu konsisten. Karena kalau misalkan kita jalanin atau kita lari kabur, itu nggak akan selesai, masalahnya nggak akan selesai. Tapi malahan kita kayak lari dari masalah, tapi kalau kita hadepin pasti akan ada solusinya. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, Nah, kita ini lanjut nama lagi. nama apa sosial medianya atau YouTube-nya apa Kang? Amor Cake. Amor Cakes and Bakery ya namanya ya. Kok nanya?
Memvalidasi. Saya ngomong takutnya salah gitu. Udah lama gak pegang admin kayaknya deh. Yang admin. Soalnya nggak pernah pegang admin. Jadi Tapi ada ini beneran enak. ada berapa apa sih Varian. namanya ya, kategori produk ya? Apa dari bolu, roti atau apa lagi, Kang? Kita ada varian roti, Hmm. ada varian pastry, birthday cake, bolu-boluan. Birthday cake juga ada tuh. Ada birthday Oh, cake. kayak yang gitu. di apa nih? Custom gitu juga ada tuh. Apa? Yang dibentuk karakter bentuk, kan sekarang suka Birthday cake request. ada bisa. Oh, kalau gitu ada orang khususnya berarti. Ada. Justru R&D-nya. kita penjualan kita banyak di situ juga. Di situ juga. Iya, Kan betul. sekarang gambar ulang tahun udah aneh-aneh banget tuh. Betul. Saya mau gambar mukanya kayak drawing gitu. Kan yang di print juga bisa sekarang. Iya, yang Iya, iya, di-print Yang ada. di print yang bisa dimakan Dimakan juga juga ya. bisa. Yang kertas gitu. itu ya. Nah, Betul. kalau best sellernya apa dari Amor Cake? Amor Cake itu kita kuenya masih bagus juga penjualannya. Ini ya. Ya bolu-boluan tuh Bolu-boluan. masih berkontribusi paling besar ya. Apa yang membedakan Di atas dengan 50%. bolu-bolu lainnya, Kang? Kita punya bolu pisang yang betul-betul tidak pakai pasta. Bener-bener bolu pisang dan pisangnya banyak banget. Oh, selai gitu ya, pasta atau selai. apa? Kan ada orang yang pakai perasa. Heeh. Oh, Bolu perasa. pisang tapi perasa. Jadi hanya aroma Oh. sama rasanya aja serasa pisang. Nah, kalau kita benar-benar Pure pakai dari pisang. pisang. Betul. Dia Kan di bertahan- Sukabumi banyak pisang. Oh, banyak ya pisang ya? Iya, Oh. karena kan banyak kebun pisang. Jadi memang dari awal ngerintis udah pakai pisang yang banyak. Pisang ngepok ada di sana? Ada. Oh, ada. Boleh, Mau nanti. jualan? Nah, Oke, kan? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kang Ridwan. Terima kasih, Siap. Kang Udah, Ridwan. udah ke podcast Zero to Hero ya. Banyak banget manfaatnya dari semua Sharing. dari Kang Ya, Ridwan. termasuk kita bikin podcast ini Betul, pun betul. Jadi kan gara-gara ketemu Kang Ridwan. inspirasi Iya, itu kan bisa datang alhamdulillah. dari mana aja ya. Iya. Terima kasih buat Kang Ridwan. Stay tune from Zero to To Hero. Hero. Akhirnya Akhirnya. beres. Nih, ya. boleh dicobain Kang? Boleh. Dia emang mau Saya kan lapar dari emang. tadi. Mau kan dari tadi. Tadi yang Aman. pisang Kang. Ini ada lidi Kang kalau mau nyobain boleh. Iya. Kita Makan aja, ngobrol-ngobrol dulu.